Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Prasyabat, NIM 1207050038. Saya ingin membuat video mengenai praktikum sistem operasi, yang mana pada praktikum sistem operasi kali ini saya akan mengoperasikan simulator yang mana ini sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UAS semester genap tahun 2022 yang diampu oleh Pak Undang sendiri dan Pak Deden. Tidak lama ya, langsung saja saya di sini menggunakan OS SIM ya, simulator OS SIM. Kemudian di sini saya akan dimulai lalui memori. Pertama, karena mungkin fixed size ini nggak dipakai, kita langsung ke variable size ya. Variable size kita ngambil memory size-nya 64, kemudian OS size-nya 4 ya. Pertama kita ke first fit terlebih dahulu. Kita menambahkan nama pertama dengan durasi 1, kemudian 2, kemudian ketiga ya. Nah, kita mulai ya. Nah, oke. Kita mulai satu-satu. Pertama, yang ini file pertama terlebih dahulu ya, proses pertama terlebih dahulu. Itu ada di awal ini, awal nomor 4. Kemudian kedua itu di bawahnya 5/6, karena di mana ini pertama yang lebih diutamakan, maka adanya di barisan ke-5/6. Kemudian ketika kita masukkan baris ketiga, karena isinya itu ada 3, maka di bawah dari ini. Coba setelah ini kita masukin lagi yang sama ya. Proses keempat, ininya 2, ininya 1 juga. Kan gimana? Nah, kenapa proses keempat ini masuk ke dalam proses kedua? Karena memang isi dari isi dari durasi kedua ini, size-nya itu sama dengan proses keempat ini size-nya sama dengan proses kedua, maka proses keempat ini masuk ke dalam ruangan yang memang mempunyai proses kedua. Kemudian kita ganti ya di base. Kita tetap mulai pakai program yang ini, akan seperti apa. 1, tetap kayak tadi, 2, 3, 4. Tetap ya, masih tetap di sini, karena memang first fit yang tadi itu sudah yang paling best, yang paling ya terbaik lah, istilahnya terbaik. Jadi kelemahan tadi itu ketika memang ada proses yang size-nya itu beda, maka ada ruang-ruang yang kosong yang tidak bisa diisi oleh size sebelumnya atau sesudahnya. Dikarenakan di first fit ini lebih mengutamakan proses yang pertama terlebih dahulu, kemudian proses selanjutnya gitu. Ketika memang proses selanjutnya itu sama dengan proses sebelumnya, maka masuk ke dalam ruangan proses sebelumnya. Dan ini pun banyak yang mubazir ketika memang tidak ada proses yang sama size-nya gitu. Untuk best fit. Nah, kita ke worst fit. Kita menggunakan proses yang sama ya. 1, 2, 3, 1. Nah,
worst fit ini lebih worth it ketika memang kita hanya mengutamakan kecepatan. Tapi ketika kita mengutamakan size ataupun ukuran yang tidak banyak external frag-nya, maka best fit dan first fit adalah yang paling worth it. Tapi ketika memang kita lebih mementingkan kecepatan, maka worst fit lah yang lebih worth it. Mungkin seperti itu ya. Kita ulangin lagi. 1, 2, proses ketiga, proses keempat. Kenapa proses keempat adanya di kolom ke 10 sampai 11? Karena memang worst fit ini tidak melihat apa ya, external frag yang kosong, melainkan yang mana yang cepat terlebih dahulu gitu. Mana yang cepat terlebih dahulu, maka worst fit lah mencari ruang yang kosong, bukan men-scan dulu mana nih yang tepat, yang pas dengan ukuran size dari apa namanya, proses sebelumnya gitu. Mungkin seperti itu. Langsung ke Backnation ya. Nah, Backnation ini kita milih 4 saja mungkin ya. Kita mulai tambahin 1, 3, kemudian 2, nah ini dengan durasi 1, durasi 1, durasi 2. Oh, mungkin ini ya, samain aja ya. Durasinya samain aja. Nah, ulang ya. Pertama kita ke proses pertama, yaitu ukurannya dengan size 3 ya. Kemudian ketika memang size 3 ini, karena kita di sini itu menggunakan pagination, ukurannya 4, maka ketika ada size yang lebih kecil dari apa namanya, lebih kecil dari 3, itu bisa masuk ke size dari apa namanya, 3 tersebut. Semisal ini kan 2, jadi ketika kita lanjutkan program ini, maka 2 lah masuk ke dalam masuk ke dalam program yang ketiga. Nah, ini size 4, apakah size 4 itu bakal masuk? Tetap masuk, karena memang size 4 ini kita memilih yang ukurannya apa, pagination itu 4 unit. Jadi bakal tetap masuk ke dalam program pertama. Nah, itu ketika memang kita bisa mengatur, apa istilahnya, bisa mengatur memori ini, bisa mengatur dengan pagination ini, kita bakal bisa menggunakan memori kita secara efisien ya, secara maksimal, karena tidak ada eksternal dan internal frag yang memang istilahnya tidak mubazir gitu mungkin. Nah, kemudian kita lanjut saja ya, pagination ke segmentation. Oke, segmentation 1. Segmentation ini minimal 3 ya, karena memang di setiap segmen kode dan data stacknya itu harus mempunyai size ukuran ataupun size masing-masing 1 minimal gitu kan. Nah, jadi kita bisa minimalnya itu 3. Kita pertama masukkan 3 ya. Durasinya di sini, sorry, diupdate dulu. Durasi 1, kemudian kita nambah mungkin 5 saja ya. 5, datanya 2. Yes, ini kebanyakannya guys ya. 2, mungkin stacknya 2 juga sama. Oh, sorry. Oke. Tambahin lagi, kita 6 mungkin ya. 6, durasi sama. Kita mau 2, ininya 2. Datanya kita isi 2 saja. Kemudian ininya 2 juga. Ini 2.
Sorry. Nah, nah, ketika kita play yang pertama satu. Nah, ini kan setiap segmen dari code, data, dan stacknya itu mempunyai size satu-satu. Nah, kemudian ketika kita memang masukkan proses kedua, yang mana proses kedua ini mempunyai kode satu, kemudian data 2, dan juga stack 2, maka kode bakal masuk ke dalam proses sebelumnya, tapi ketika data dan stack itu bakal masuk ke dalam ruang yang lain karena memang stack dan datanya itu berbeda dengan sebelumnya. Tuh. Jadi kode yang kode yang kedua itu bakal masuk ke dalam yang pertama, kemudian data dan stack ini bakal masuk ke ini yang berbeda. Coba kita lagi. Oh, ini. Karena memang keempat ini istilahnya tidak sama ya dengan sebelumnya, 222, maka mereka itu maksudnya ketiga ini itu memakai ruang yang baru lagi. Seperti itu. Lanjut ya. Ini udah semua mungkin. Kemudian kita lari ke file system. File system ya. Pertama kita memakai link allocation file allocation table atau biasa kita singkat FAT. Oke, kita langsung saja di sini. FAT di sini oke, belum ada ini ya, sama. Nah, di sini kan ada satu folder. Ketika kita membuat folder lagi, folder Faza semisal Faza 1. Nah, maka akan memakan dua ruangan. Nah, ketika memang kita nambahkan file pertama yaitu file pertama 1, semisal 10. File kedua itu 5. File ketiga itu ada 10 lagi. Nah, kan pertama itu ada 10, file pertama ada 10, kemudian 5, 10. Dan file kedua kita rubah ya. File ke 1 kita rubah menjadi ininya 5 saja. Maka ini ada yang kosong. Dan ketika kita menambahkan file lagi, semisal nambahkan file 10 ya. File keempat 10, maka file keempat ini akan mengisi ruang yang kosong pada sebelumnya yang kita kurangi di urutan ke 8 sampai ke 12. Ke 13. Kemudian sisanya itu ke depannya. Tuh. Jadi file keempat ini mengisi ruang kosong terlebih dulu yang di belakang yang tadi kita kurangin, mungkin karena kita mau mengurangi proses yang pertama. Kemudian kita masukkan file baru lagi menjadi 10, isi yang kelima dan yang ke ini. Yang selanjutnya gitu. Oke, kemudian kita pindah ke index allocation triple indirect block. Nah, di Unix ini itu ada aturan mungkin ya. Aturannya itu di sini ada yang pertama one I node. Jadi 2 blok pertama itu menjadi kepala, head menjadi kepala, kemudian first indirection 20 blok setelahnya itu akan ada maksudnya 20 blok di sini setiap kelipatan 12 itu bakal ada tanda I. Ketika contoh ya, ketika kita menambahkan pertama. Oke, sorry. Kita menambahkan folder terlebih dahulu seperti tadi ya. File pertama kita pakai 12. 24 aja deh langsung. 24. Nah, ketika kelipan pertama itu ada
tanda I. 12 pertama itu ada tanda I. Nah, karena memang di aturannya di sini itu 12 pertama bakal ada tanda I. Kemudian kita menambahkan kedua ya. Kedua kita isi 35. Nah, 35 karena memang 35 ini ada kelipatan pertama juga 12 dan ada aturan kedua ketika memang kita melebihi 32 maka itu ada dua tanda I menjadi indirect block gitu ya sebagai 20 ke atas gitu nih. Seperti itu mungkin untuk Unix. Kemudian sekarang kita pindah ya guys ya ke Oke. Nah, yang pertama kita first in first out. Siapa yang pertama masuk, pertama keluar. Meskipun itu apa istilahnya kita langsung aja deh, langsung praktek saja deh. Sektor 3 ya. Kita milih 3. Kemudian tambah lagi 7. Kemudian tambah 5. Tambah 11. Pertama 3. Kemudian 7, 5, 11. Nah, meskipun kita masukinya itu mungkin kita masuknya inputnya itu 3, 7, 5, 11. Maka yang pertama masuk adalah sesuai dengan apa yang kita input pertama. Karena first in first out. Meskipun 5 ini satu apa isinya satu sektor dan satu silinder, satu putaran. Ketika memang inputnya itu 7 terlebih dahulu, maka 7 terlebih dahulu yang kita proses. Seperti itu untuk first in first out. Kemudian ada last in first out, LIFO. Jadi di sini itu LIFO ini mungkin kebalikan dari first in first out ya. Kita mulai. Tuh. Jadi siapa yang terakhir, siapa yang diproses pertama gitu. Apa yang terakhir, apa yang diproses pertama. Di sini ada 11, kemudian 5, 7, 3. 11, 5, 7, 3. Karena memang di inputnya itu 11 dulu, 5, 7, terus 3. Tuh. Kebalikan dari first in first out ya. Jadi kebalik ininya. Oke. Kemudian sort is 6 time first STV. Ini itu apa ya? Kita masih memakai yang pertama ya. Coba kita memakai ini. 3, 7, 5, 11. Jadi siapa yang satu seek time first sort is seek time first itu sesuai kita input 7 terlebih dahulu, kemudian 5, 3, 7, 5, 11. Jadi ini hampir mirip dengan first in first out, tapi ketika memang apa istilahnya sesuai dengan silinder yang sama ya, silinder dan sektor yang sama. Mungkin seperti itu. Untuk scan ini set 3. Oh, scan itu muter terlebih dahulu ya. Karena memang bentar di sini kita mulai 1, 3, 5. Kemudian kenapa enggak 7 terlebih dahulu? Karena kita men-scan dari putaran-putaran yang masih sektor-sektor yang memang harus diputari gitu. Setelah 7
maka tuh, ntar ya kita mulai satu-satu. Jadi muter terlebih dahulu, scan sampai akhir, kemudian baru langsung ke 11 karena ini metodenya scan elevator ya. Seperti itu mungkin untuk scan. Nah, ini circular scan. Jadi muternya itu 3, 5, 7, 11. Seperti apa istilahnya? Seperti first in first out mungkin. Tapi ini mah ketika memang kita pakai contoh yang beda, kita tambah ya. Contohnya 3, delay-nya 1 lah biar beda. Bentar, yang delay 1 itu 4 ya. Set. Nah, kalau first in first out itu sorry, coba kita 5-nya ini delay-nya diganti 1 juga. Kalau first in first out itu meskipun 5 ini apa istilahnya, meskipun 5 ini masuknya terakhir, meskipun 5 ini masuknya terakhir, tapi 5 ini bakal dipakai setelah 5 itu muncul. Tuh. Jadi kita bakal 11 terlebih dahulu, kemudian ke 5 karena delay dari 11 ini 0 dan delay dari 4 dan 5 ini 1. Set, ketika sudah muter scan. Nah, mulai dari awal lagi 4, 5, kemudian 11, bukan 11. Karena kalau semisal yang tadi itu ada scan tidak melihat apa namanya, tidak melihat urutannya, tapi melihat apa yang lebih dekat terlebih dahulu gitu. Bukan di sini ada look, kita coba. Nah, kalau di sini look itu lebih seperti apa ya? Melihat yang terdekat terlebih dahulu sesuai inputan ya, sesuai inputan misal 3, 7, 11, 4, 5, tapi yang bakal diproses itu 3, 7, 11, bentar kita mulai 3, 7, 11, 4, 5. Karena memang delay dari 4, 5 ini beda, maka 11 terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya sesuai sektornya itu sama ya, satu sektor. Kemudian delaynya ini mempengaruhi siapa yang didahulukan, apa yang didahulukan. Karena memang delay ini 4 dan 5 muncul ketika sudah satu silinder, satu putaran. Ya, 3, 7, 11, 4, 5. Seperti itu mungkin. Yang terakhir ya guys ya, circular loop. Sebenarnya saya nggak tahu ini sama semua sih kayaknya. Kita masukin, tambah deh sekarang 2, nilai 0. Gabungan dari circular scan dan loop. Mungkin seperti itu. Nah, seperti apa yang dikatakan Pak Deden pas saat praktikum, semuanya ini worth it ketika memang sesuai kondisional, sesuai kebutuhan. Ketika seperti di memori itu ada yang namanya variable size, pagination dan segmentation. Pagination itu bakal apa namanya? Bakal worth it ketika memang kita bisa mengatur tahu ukuran-ukurannya. Semisal kayak tadi 1, 3, 4 ya bakal tetap worth it karena memang kita tahu ukurannya. Tapi ketika segmentation kita harus tahu apa namanya size yang memang kita pilih. Variabel
seperti first fit, best fit, dan worst fit. Kita ingin memori yang seperti apa? Ketika memori yang cepat itu ya worst fit. Tapi ketika memang mau memori yang bisa memakai apa istilahnya bisa memakai semua memakai tidak kebanyakan yang mubazir, maka first fit dan best fit adalah yang worth it buat memori kalian gitu mungkin. Ya mungkin untuk video yang saya buat untuk memenuhi UAS praktikum sistem operasi yang diambil oleh Pak Undang, kemudian Pak Dedeng juga saya selesaikan sampai sini saja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apa istilahnya, karena memang kita sedang belajar ya guys ya, seperti itu. Mohon maaf jikalau ada perkataan yang kurang berkenan, dan mohon ampun jika ada perkataan yang kurang santun. Dari saya, tetaplah bergerak karena dalam pergerakan ada keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.